Perkenalkan, nama saya Stefano Fili. Saya dari Prodi Matematika dengan mata kuliah Statistik Non-Parametrik dengan materi kolerasi Spearman Rank yang disusun oleh saya sendiri. Pembahasan korelasi Spearman adalah atau korelasi collection atau rank Spearman collection disebut dengan korelasi tingkat, korelasi peringkat atau korelasi berjenjang. Korelasi rank Spearman merupakan satu teknik analisis korelasi yang digunakan pada statistik non-parametrik. Tujuannya yaitu untuk menentukan atau mengukur tingkat atau ke rata hubungan antara variabel bebas dan tingkat yang berskala ordinal dengan tren data tidak harus linear. Perbedaan analisis korelasi produk momen dan analisis korelasi koefisien Spearman rank adalah produk momen ditemukan oleh Karl Pearson, tergolong dalam analisis statistik parametris. Jenis data yang dikorelasi adalah data interval atau rasio, menghasilkan korelasi atau R, data berdistribusi normal, sumber data untuk variabel akan dikorelasikan adalah sama. Sedangkan Spearman rank ditemukan oleh Carl Spearman, tergolong dalam analisis statistik non-parametrik. Jenis data dikorelasi adalah data ordinal menghasilkan koefisien Spearman rank P atau RS. Data harus berdistribusi normal dan sumber data untuk variabel yang akan dikorelasi dapat berasal dari sumber yang tidak sama. Saya ada mempunyai sebuah soal. Mari kita buka Excel untuk melihatnya dan Oke, pada mengerjakannya. kali ini saya akan membuat video proyek dengan mata kuliah Statistik Non-Parametrik dengan dosen pengampu Ibu Nurul Kusna SPD MPD. Pada kali ini saya mengambil materi korelasi rank Spearman. Nah, pada kali ini saya sudah mempunyai data X dan data Y-nya. Nah, kan ada 4 data, Rx, Ry, Di, dan Di kuadrat yang belum dapat dicari. Nah, untuk mencarinya, pertama dulu itu kita cari Rx-nya itu. Untuk mencari rank sama dengan rank titik average buka kurung. Nah, pada kali ini dia itu kan ada 3 tuh, ada number, ref, dan order. Number itu kita cari data pertamanya, bebas. Kita mau misalnya kita ngerjakan data keduanya itu yang ketujuh tuh, kita numbernya itu 7. Nah, titik koma, ref. Refnya itu dari data pertama sampai ke data kedua kita blok. Terus titik koma lagi. Nah, kali ini tuh ordernya itu ada 0, ada 1. Yaitu 0 itu descending dan 1 itu ascending. Nah, untuk 0 descending itu untuk mencari data dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, untuk yang 1 itu untuk satu ascending itu untuk mencari data yang terbesar hingga data yang terkecil. Nah, pada kali ini saya akan mencari data yang terbesar hingga yang terkecil. Kita klik 1. Nah, kita tutup kurung. Bentar. Dapatlah data keempat. Nah, kan data kedua sampai data seterusnya itu belum dapat. Kita carilah data lebih mudahnya itu, kita pencet data pertama yang kita sudah kerjakan tadi, kita bold sampai ke data ke-10. Dapatlah hasilnya. Nah, sama pengerjaan untuk mencari RY-nya itu sama dengan rank titik average buka kurung klik 5 titik koma, rate-nya itu dari data pertama hingga data 10, titik koma. Nah, di sini kan tak mungkin kita cari 0 descending dari data terkecil hingga data terbesar. Sedangkan di RX-nya itu data terbesar hingga data terkecil. Maka RY-nya itu mengikuti data RX yang dari data terbesar hingga data terkecil. Nah, tutup kurung, enter. Kita bold lagi sampai ke data ke-10. Nah, udah dapat nih data Rx RY-nya. Kita cari DI dan DI kuadratnya. Sebelum mencari DI kuadrat, kita cari dulu DI-nya. Mudah sekali ya. Kita sama dengan data Rx dikurangin data RY. Data Rx yang pertama itu, data pertamanya itu 4, dikurangin 3. Dapatlah 1. Sama dengan, nah, sebelum itu, kita kan tidak bisa nih. Kenapa saya tidak mau membuat dari data pertama sampai ke data selanjutnya? Dikarenakan kalau saya ngebold, kadang di tabel DI itu mengikuti dia. Nah, jadi kan jelek tuh.
Jadi kita hapus. Kita mencari data langsung ke data keduanya karena supaya DI-nya itu tidak mengikuti. Ya, dikurangin. Bentar. Kita bold lagi sampai ke sini. Nah, udah dapat tuh DI-nya. Kita carilah DI kuadratnya. Sama dengan kita blok dari data pertama, pangkat 2, pangkat itu kayak gitu ya, rumusnya. Nah, sama dengan lagi, kita blok lagi, pangkat 2. Nah, kita bold lagi, sebentar ya, kita bold sampai ke data selanjutnya. Nah, sudah dapatlah hasilnya. Ini total. Nah, ada dapatlah hasil DI kuadratnya. Nah, untuk total sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari data pertama hingga data ke selanjutnya. Sampai data ke 10. Tutup kurung. Nah, dapatlah totalnya itu 3. Nah, pada tabel ini kan kita sudah dapat nih totalnya. Nah, di sini itu ada korelasinya. Nah, korelasinya itu kita cari N-nya dulu. N-nya itu adalah berapa data, berapa total data yang kita pakai. Nah, biasa kan total data itu kan, atau berapa data itu kan banyak, bisa sampai puluhan, ratusan. Untuk lebih mudahnya, kita sama dengan kon, kita blok dari X, bebas, mau X atau Y, bebas ya. Kita mau X atau Y kita pilih, kita buka kurung dulu. Nah, kalau kali ini kan saya menggunakan X karena lebih mudah, lebih sama aja sih. Nah, untuk kurung. Nah, dapatlah datanya itu berapa data yang kita pakai. Yang saya pakai ada 10. Nah, udah tuh dapat tuh N-nya tuh. Nah, kita masuklah ke rumus R-nya itu. Nah, rumusnya itu sudah tertera pada layar, pada Excel yang saya berikan. Untuk carinya itu sama dengan 1 dikali 6. Nah, DI kuadratnya itu udah dapat di sini kan, dapatnya 3. Kita, salah, ini salah kurangnya, kali, nah, 3 pernya itu garis miring ya guys ya, buka kurung, N itu udah dapat kita, yaitu datanya itu ada 10, kurang, dikali lagi, buka kurung, 10, dipangkat 2, dikurangi 1. Nah, udah dapat kan? Nah, di sini tuh dia ada tutup kurung, buka kurungnya 2. Nah, tutup kurungnya juga itu harus 2, tergantung dari data apa kita pakai cara penghitungannya. Intinya, tutup kurungnya itu harus mendapatkan warna hitam. Hubung ini kan belum dapat warna hitam nih. Sekali lagi, nah, dapatkan hitamnya. Enter. Nah, dapatlah hasilnya 0,98 untuk R-nya. Nah, inilah cara pengerjaan untuk mencari korelasi range Spearman. Sekian dari saya, Stefanus Willy. Terima kasih.